Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan saya banggakan pendiri Masjid At-Thohir, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, dan keluarga besar yang saya hormati, jajaran kementerian yang hadir yang saya hormati, para alim, para ulama, para hadirin yang berbahagia, pemirsa dimanapun berada yang saya hormati. Alhamdulillah kita ini oleh Allah diajarkan untuk 1 bulan berpuasa, menahan hawa nafsu yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Basic instingnya manusia diajarkan untuk ditahan hawa nafsunya. Karena apa? Karena kita ini sebagai manusia kelak akan bertanggung jawab kembali kepada Allah. Sebab sebelum kita ke dunia ini, kita sudah pernah berjanji kepada Allah, dan kita pernah diregister secara khusus oleh Allah, didaftarkan dalam registrasi makhluk yang dikirim ke dunia untuk nanti kembali kepada Allah. Registrasi kita diregister di cloud-nya Allah. Jadi dunia ini ada cloud-nya, ada hard disk-nya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ditunjukkan kotak segala tahu yang berisi rancangan dan program kehidupan di dunia. Cloud itu dikenal dengan nama Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud adalah cloud-nya Allah, dan semua agama mengenal cloud itu, hanya namanya yang berbeda-beda. Orang Nasrani, orang Yahudi menyebutnya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang lebih fleksibel menyebut kotak Doraemon. Itu adalah sebuah pandangan dan bayangan tentang cloud, tentang hard disk, tentang kotak di mana disitulah catatan seluruh kehidupan ada. Dan kita mengenal itu dengan nama Lauhil Mahfud. Dan sebelum kita ke dunia, kita sudah dicatatkan di situ, diregister di situ. Dengan ditanya, alastu birabbikum, kamu lupa tidak kalau aku ini Tuhanmu kalau kamu turun ke dunia? Maka nyawa kita menjawab, ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, aku akan tetap menjadi saksi bahwa engkau adalah Allah. Fanfuhur ruh, maka ruhani itu dikirim ke dunia, menembus beberapa lapis langit, kemudian ditempatkan dalam jasad, yang jasad itu adalah diproduksi atau diesembling oleh orang tua kita masing-masing dari nutfah makanan yang ada di muka bumi. Nutfah itu diesembling, kemudian dijadikan segumpal darah dan dijadikan segumpal daging, dan di dalam daging itulah nyawa bersemayam. Kemudian diproses dalam waktu 9 bulan, dan selama 9 bulan kemudian keluar. Dan ketika keluar, maka yang nampak adalah jasad, dan jasad itu wujudnya mirip dengan yang mengesembling atau yang menyatukan. Kalau yang mengesembling itu Indonesia, maka keluarnya kecil-kecil dan pesek-pesek. Kalau diesembling oleh orang tua di Eropa, maka keluarnya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau diesembling di Arab, cantik dan ganteng. Kalau di Cina, tembem sipit. Kalau di Afrika, hitam gosong. Nah, kalau yang ngesembling itu cantik sama ganteng, yang keluar kayak ini. Ini sesuatu. Nah, assembling ini. Nah, generasi berikutnya diesembling. Kalau nenek moyang manusia namanya Nabi Adam dan Siti Hawa, ini bail up. Jadi raga dan nyawanya dibuat di akhirat turun ke sini. Nah, begitu nyawa itu di sini, maka nyawa akan merekam kehidupan selama orang itu ada.
Dan ketika nyawa turun diberi paketannya masing-masing. Paket nyawanya seberapa, paket ekonominya seberapa, paket hartanya, jodohnya seperti apa. Dan teknologi cloud itu sekarang diduplikasi oleh teknologi kehidupan modern, bahwa seluruh kehidupan hari ini diatur oleh sebuah provider atau sebuah hard disk yang ada di langit, yang namanya satelit-satelit yang ada di langit, yang kemudian diturunkan programnya ke dunia lewat kartu-kartu yang ditaruh di handphone masing-masing. Maka apapun yang dilakukan oleh handphone akan tercatat di kartu-kartu yang tersedia. Provider akan mencatat semuanya. Makanya jangan sekali-sekali korupsi menggunakan handphone, karena jejak digitalnya tidak akan pernah hilang. Begitu juga manusia melakukan apapun pasti akan dicatat oleh nyawa yang ada di dalam raga. Maka tugas daripada nyawa ini adalah merekam seluruh kehidupan. Sementara jasad yang terbuat dari dunia, dia akan punya watak dunia. Tangan ini assembling dunia, dia punya watak dunia. Seluruh tangan laki-laki pasti menginginkan sesuatu yang indah untuk disentuh. Apakah itu perempuan atau apa, semua tangan laki-laki sama. Tangan Pak Menteri juga sama, tangan Pak Kiai juga sama, tangan saya juga sama. Yang bedakan cuma rimnya saja. Insya Allah kalau Kiai itu rimnya cakram, jadi kalau mau dorong berhenti langsung mandek. Nah itu, nah semua, nah yang dilakukan tangan, yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh kaki, semua direkam oleh ruhani. Makanya ruhani itu kerjaannya seperti kerjaan kartu memori. Saya di syuting hari ini, seluruh pekerjaan saya direkam oleh syuting ini, dan semua direkam di dalam kartu memori. Setelah rekamannya itu selesai, nanti kemudian yang nyuting marah, kemudian syutingnya dibanting, nggak apa-apa, diinjak-injak nggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, rekamannya masih ada. Begitu juga handphone dipakai apapun, rekamannya ada, pulsanya juga akan kepotong, dirusak handphonenya, selagi memoranya masih ada, jejak digital di hard disk besarnya masih ada. Teknologi itu terduplikasi. Makanya kartu bisa saling kirim file, bisa saling kirim gambar, bisa saling kirim foto. Begitu juga nyawa bisa saling kirim doa, nyawa bisa saling kirim Fatihah, nyawa bisa saling kirim bacaan Al-Quran. Yang penting punya cara untuk mengirimkannya. Kalau kartu dikirimkan dengan wifi, kalau tidak punya wifi, cari wifi gratisan, free wifi di warung-warung. Makanya doa juga sama, kalau disampaikan harus ada wifi-nya. Kalau tidak punya wifi, cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau free wifi itu .co.id, kalau wifi-nya Nabi ila hadratin nabiyil mustofa. Kalau wifi-nya wali wa ila jami'il auliya illa minal masyariq ila maghribiyah, itu sama. Makanya nyawa dari dulu kita diajari tawasul. Tawasul itu sesungguhnya adalah apa? Tawasul adalah kirim-kirim data, kirim-kirim Fatihah, tapi kita menggunakan wifi-nya para nabi. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dikirim, itu mungkin orang yang tidak memahami prinsip pekerjaan tawasul dan pekerjaan cloud. Kita tidak perlu datang ke Liverpool, kita tidak perlu datang ke Amerika untuk melihat tinjunya Mike Tyson atau sepak bolanya MU sama Liverpool. Tapi kita cukup tunggu di depan masjid, di depan rumah kita masing-masing, di depan televisi. Nanti ada yang nyuting di lokasi, oleh sang nyuting dinaikkan ke satelit, kemudian oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Maka semua mendapatkan bagian yang sama, tanpa harus kemana-mana. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah ini sesungguhnya sistem kerja cloud itu sudah diajarkan. Makanya kita ini sesungguhnya hari ini apa yang dilakukan oleh kita ini, bagaimana rekaman kita bagus. Nah yang membuat rekaman kita nggak bagus itu karena hawa nafsu dunia. Nah jasad ini wataknya dunia, maka jasad ini suruh merekam yang bagus itu
Susah karena wataknya dunia. Sementara rohani harus laporan dengan yang bagus, bagus. Maka agar rekamannya bagus, nafsunya diturunkan lewat puasa. Kita disuruh menahan hawa nafsu, insya Allah. Kalau tangan nafsunya sudah turun, megang yang jelek, subhanallah, maka rekamannya subhanallah. Mata melihat sesuatu, masya Allah, rekamannya masya Allah, rekamannya bagus. Tapi kalau nafsunya gede, rekamannya nggak pernah bagus. Lihat apa, wow, rekamannya wow, wo gitu rekamannya. Lihat apa, orang beli TV, kredit, rekamannya kredit. Tapi kalau nafsunya udah turun kendo, masya Allah, alhamdulillah. Sendalnya hilang. Kalau nafsunya masih tinggi, kambing yang nyuri. Nanti kemudian ketika di print out keluar kambingnya dipanggil sama Allah. Hei Bing, kenapa kamu ada dalam hatinya orang ini? Saya nggak terima sama orang itu ya Allah. Masa saya dituduh nyuri sendal, padahal dia kan tahu seumur-umur gak ada kambing kok nyuri sendal. Saya nggak terima dia. Loh, ini rekamannya bagus. Makanya kalau orang ini rekaman nafsunya udah kendo, turun enak. Apapun rekamannya bagus. Bahkan lihat ayam naik masjid, rekamannya bagus. Alhamdulillah ada ayam naik masjid At-Thahir. Kapan ayam itu berak? Begitu ayam itu berak jerat, alhamdulillah, akhirnya saya bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Rekamannya selalu bagus. Makanya orang kalau rekamannya bagus ini indah. Jadi kita ini biar rekamannya bagus, sambil sekali-sekali download file-file Allah di Lauhil Mahfud, kita download file Al-Quran, kita download. Kalau kuat download 30 juz, kita download 30 juz. Kalau kuatnya cuma download Yasin, kita download ya Yasin. Kalau kuman downloadnya cuma kulhu, ya kita download kulhu. Kita cari counter-counternya. Kalau mau download 30 juz, counternya Pondok Tahfidzul Quran. Kalau cuma mau download Yasin, cari counter Yasinan. Kalau cuma mau download kulhu, cari counter kecil namanya tahlilan. Kalau ibu-ibu mau download satu huruf gak apa-apa, karena bisanya cuma satu huruf. Kalau dipanggil suaminya jawab nun, itu juga satu ayat Al-Quran. Loh, ini di download. Jadi ketika nanti kita bisa pulang, ini rekamannya biar bagus. Karena jasad ini rekamannya gak pernah bagus. Diajak sholat masih saja dunia. Allahu Akbar, ini wajjahtu wajhiya. Tapi karena mata itu dunia, begitu bar ini wajah tuh lihat dunia, sarungnya bolong. Keping ini dunia, Allahu Akbar, ting ting ting, bakso keluar, bakso rekamannya bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini lama ini. Rekamannya ini gak pernah bagus. Makanya orang itu kalau nafsunya diturunkan, nafsu dasarnya turun, insya Allah rekamannya bagus. Makanya nafsu itu jangankan ke barang haram, ke barang halal pun bisa merusak hubungan kita kepada Allah. Contoh, orang hidup di Jakarta, ya mungkin Pak Erik di Jakarta dari kecil, tapi sekian lama hidupnya di Amerika. Nah di sana tiba-tiba di sini rindu makanan Amerika, mungkin rindu namanya apa yang bulat itu, yang burger. Wah, pengen burger terenak di Los Angeles. Dalam 1 bulan merindukan itu. Akhirnya kemudian sampailah pergi ke Los Angeles. Begitu di Los Angeles, burger itu nggak ada yang buka karena hari libur. Akhirnya setiap hari membayangkan burger itu. Satu ketika kemudian main ke rumah Menteri Pertahanan Amerika. Di situ disuguh burger yang sama. Hati-hati jangan dimakan, karena itu halal buat jasmani, haram buat ruhani.
Karena begitu dimakan, nikmatnya pasti luar biasa. Karena 1 bulan didorong oleh nafsu makan burger itu. Akhirnya begitu dimakan, nikmatnya luar biasa. Akhirnya kemudian main lagi ke rumah Bapak Menteri BUMN-nya Amerika. Ternyata Menteri BUMN Amerika habis main dari Menteri Pertahanan, dikasih oleh-oleh burger yang sama. Begitu disuguhkan, silahkan Pak Erik, ini burger paling enak. Karena sudah keturutan di rumahnya Menteri Pertahanan, maka nafsunya sudah nggak ada. Akhirnya kemudian karena nggak enak dimakan juga. Begitu dimakan juga, apa yang terjadi? Enak yang kemarin di rumahnya Pak Menteri Pertahanan. Bayangan ini akan hadir enak yang kemarin. Begitu kita membayangkan yang kemarin, kita ribut sama Allah. Karena hari ini kita dibagi burger yang itu, masih tidak terima membayangkan burger yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah makanya nafsu yang turun kemana-mana, kita akan bisa melihat di mana-mana ada jamalullah, ada keindahan Allah. Dan disitulah orang yang merasa dimanapun ada Allah, karena kita nafsunya turun, akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Dan takwa itu adalah apa? Takwa adalah kemanapun kita menghadapkan wajah, kita merasa diawasi oleh Allah. Dan teknologi itu sekarang diduplikasi oleh manusia. Teknologi cloud itu, teknologi cloud itu diduplikasi. Jadi teknologi hari ini sesungguhnya adalah teknologi yang sudah dibayangkan dan sudah diperlihatkan oleh Allah. Karena Nabi kita adalah Nabi yang naik ke langit. Nabi yang naik ke langit ditunjukkan cloud. Dan sekarang dengan teknologi cloud itu, kita hanya berhubungan dengan harddisk itu. Kita berhubungan dengan harddisk itu. Makanya dunia ini percepatannya luar biasa. Karena semuanya kemudian menggunakan cloud. Percepatan inilah yang membuat hidup kita serasa ngos-ngosan, serasa capek. Bahkan dengan cloud ini kita bisa melakukan apapun. Dunia kita ada di dalam smartphone. Apapun jejak digitalnya sekarang ada di situ. Dan file dunia semuanya ada di situ. Makanya kalau sekarang ada corona, nggak usah heran. Corona ini bukan penyakit aneh. Karena apa? Corona ini sifatnya transnasional. Karena manusia kehidupannya sekarang transnasional. Dan corona bukan penghambat. Karena corona hanya minta social distansi. Corona itu hanya minta pembatasan social distansi. Sementara kalau corona hanya minta social distansi, maka 10 tahun yang lalu kita sudah disosial distansi oleh teknologi. Jadi teknologi sudah mensosial distansi manusia semenjak 10, hampir 15 tahun yang lalu. Dulu sebelum corona pun kita sudah bisa tidur di kamar tanpa harus membaca koran. Kita bisa membeli sesuatu tanpa harus pergi ke warung. Kita bisa melihat sesuatu tanpa harus ke tempatnya. 10-20 tahun yang lalu itu nggak bisa, karena teknologi cloud ini belum ada. Sekarang orang ngaji pun tidak harus kemana-mana. Makanya teknologi cloud ini adalah teknologi yang harus hati-hati, karena kita mencari Tuhan juga ada di situ, mencari setan juga ada di situ. Cari jalan menuju Tuhan juga ada, cari jalan menuju setan juga ada. Dan sudah 10 tahun yang lalu. Kalau kita ini kan orang-orang kuno, orang-orang manual, orang-orang yang masih kuno. Dulu kalau kita mau lihat Afrika, kita ini masih nunggu flora dan fauna. Seharian ditunggu yang datang Pak Harmoko. Seharian ditunggu yang datang Pak Murdiono. Sekarang dengan teknologi baru, kita tinggal buka saja. Tinggal buka, nggak harus kemana-mana, nggak harus berdesak-desakan di depan TV. Kita tinggal ketik tengu Afrika, keluar. Kucing Afrika, keluar. Apapun yang ada di situ bisa keluar semua. Itulah. Jadi semuanya tersedia dan semuanya ada. Dulu kalau kita rindu kepada kekasih, kita ini masih menggunakan kata-kata yang sangat panjang. Dan kata-kata itu menghasilkan industri kerinduan. Industri kerinduan, ada industri kertas warna pink, ada industri pulpen warna merah, ada industri perangko,
ada industri pos, dan semuanya sekarang tidak ada. Karena apa? Itu sudah tidak dibutuhkan. Runtuh semua, ini dunia baru. Dan itu terjadi sebelum corona. Maka sesungguhnya corona ini bukan sesuatu yang istimewa. Dia penyakit yang terlambat. Dia menakutkan karena menyebabkan kematian, itu aja. Jadi dia bukan problem teknologi, bukan problem apa. Dulu kita rindu tulis surat, untukmu kekasihku, aku sedang merantau dalam pendidikan. Entah kenapa aku malam hari ini merindukanmu. Setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku, seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu. Tapi aku yakin kau pun merindukanku. Karena angin yang berbisik malam hari ini membisikkan bahwa kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Nah, ini terus ditulis, masukin amplop, terus perangko diambil, didilat, templek ke. Nah, itu sekarang hilang. Makanya kebanggaan Pak Pos juga hilang, apa industrinya hilang semua. Kalau kita rindu tinggal gitu dikirim gitu aja. Cukup di bawahnya ada tulisan kalimat pendek. Dulu kalimat terakhirnya adalah 4 kali 4 16. Sempat dan tidak sempat harus dibalas. Sekarang tulisannya MH gitu. Mah itu aja tulisannya. Ini dunia baru dan semuanya runtuh. Makanya ini dunia baru dan semua harus disongsong ini. Dulu wartawan di mana-mana ada. Sekarang wartawan media cetak sudah mulai tidak ada. Kursusan berhenti. Ini adalah dunia baru dan itu terjadi sebelum ada corona. Maka sesungguhnya kita semua sedang dihadapkan pada sebuah dunia yang sama sekali baru, dunia yang kita tidak akan bisa mengendalikan kalau kita tidak belajar bagaimana memahami dunia yang baru. Inilah kehidupan sekarang. Uang digital, kalimat digital. Dulu buku-buku yang ditulis untuk anak-anak kita, kandel alus, sekarang tidak ada karena semua nulisnya pakai keypad. Dan semuanya transnasional. Makanan transnasional, budaya transnasional, teknologi transnasional. Bahkan penyakit sekarang sudah berubah menjadi penyakit transnasional. Itu hal yang wajar dan hal yang biasa. Maka kita sebagai kaum muslimin menghadapi situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena ini dunia. Dan dunia ini adalah apa yang harus kita lewati untuk kembali kepada akhirat. Maka agama pun harus hati-hati dan waspada dalam situasi ini. Karena apa? Agama dipakai oleh orang di dunia dan dunia berubah dan berkembang. Maka pemahaman orang terhadap agama pun juga tidak statis, dia akan dinamis. Nah, hal-hal seperti ini harus direspon dengan bagus. Ngaji sekarang sudah tidak lagi datang ke tempatnya hanya karena di sini masjidnya bagus, maka kita tidak virtual, tapi kita datang ke masjid ini karena sekalian melihat mahakarya Masjid At-Thohir yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir. Lihat, dan ternyata masjid ini luar biasa. Dan masjid ini mungkin suatu saat hanya akan ada orang yang sholat, karena jamaah berikutnya adalah akan sholat di Masjid At-Thohir secara virtual. Itu bisa terjadi. Tinggal dicari dasar hukumnya, karena selama pandemi juga sudah ada Jumatan virtual. Dan teknologi ini tidak pandang apapun, tidak pandang bulu, semuanya bisa pakai, seluruh dunia bisa pakai, di pedalaman dunia manapun bisa pakai. Nah, ini dunia yang berkembang, maka responnya hati-hati. Kita sebagai orang beragama, kita sebagai orang muslim, kita harus waspada dengan perubahan ini. Dan ini bukan sesuatu yang harus dihentikan. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa menghentikan pergerakan peradaban seperti ini. Karena apa? Agama bergerak seiring dengan perjalanan manusia yang bergerak. Tantangan-tantangan ini pasti akan ada. Karena manusia pada dasarnya adalah manusia itu dinamis. Perubahan pasti terjadi. Dari manusia yang bercocok tanam, menggunakan sapi,
Manusia kemudian capek menggantikannya dengan traktor sehingga sapi istirahat, dan sekarang menjadi traktor. Nanti traktor juga lama-lama akan istirahat dan kita nggak tahu akan terjadi apa. Udah agama seperti itu. Makanya jangan hitam putih. Misalnya saya kiai, saya bisa mengajarkan agama yang baik, bagaimana sholat yang baik, tapi sholat itu nutup aurat. Karena kita di dunia, tutup aurat itu urusannya kain itu urusannya pabrik kain. Urusan pabrik kain kiai sudah tidak tahu, entah siapa yang memproduksi kain, karena kain urusannya pabrik kain. Sholat itu harus toharoh itu urusannya pakai air itu urusannya sekarang pakai sanyo. Kiai sudah gak sanggup mikir sanyo. Ada urusan yang ngurus sanyo karena dia dunia. Setelah dari sanyo diurus pakai pipa, yang ngurus pipa pabriknya lain lagi. Kiai bisa ngajarkan haji yang paling mabrur sekalipun bisa diajarkan, tapi urusan pemberangkatan itu urusannya pesawat urusannya Boeing sama urusannya Airbus, itu urusannya Yahudi sama urusannya Nasrani. Makanya hati-hati, kalau Yahudi kamu bunuh semua, kamu bisa pergi haji dengan berenang. Ini dunia seperti itu. Kita nggak bisa terus kemudian ini. Makanya pemerintah Arab Saudi menyambut tamunya Allah juga sama, karena tamu itu berbeda-beda. Urusan haji, urusan tawaf bisa ditata oleh kaum muslimin, tapi urusan penginapan difasilitasi oleh pemerintah Saudi, tapi pemerintah Saudi manggil orang Amerika yang juga bukan Islam, namanya Paris Hilton, untuk membangun hotel Hilton. Semoga tahun depan atau tahun berikutnya pemerintah Saudi memanggil Pak Erick Thohir untuk membangun hotel At-Thohir di Saudi Arabia. Gitu. Kalau selama ini kemudian orang capek di sana, mungkin karena tamu Allah berbeda-beda. Ada yang makanannya adalah makan unta, mungkin capek makan unta, maka kemudian pemerintah Saudi memanggil ayam goreng dari Amerika. Maka tidak tertutup kemungkinan nanti pemerintahan Saudi Arabia memanggil Pak Buas untuk apa? Membangun rumah makan di Saudi Arabia. Itu penting. Karena apa? Ini dunia. Makanya agama begitu dipakai oleh manusia, dialah bukan sesuatu yang bisa independen, dia tidak freelance. Karena dunia ini adalah bagaimana kita menanam untuk kehidupan akhirat. Maka manusia terdepan, manusia yang milenial adalah manusia yang bisa memahami bahwa semua saling terkait dan saling membutuhkan. Semoga semua yang kita lakukan malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Masjid At-Thohir menjadi masjid yang semakin makmur untuk syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan nasihat dari Gus Muwafiq. Memang itu adalah ciri khas dari beliau ya, pengajiannya tidak membuat kening berkerut gitu kan ya. Pengajiannya santai, diselingi dengan tawa, tapi penuh dengan pemaknaan yang dalam ya. Dan saya kira semua sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq. Nah sekarang kami akan berikan kesempatan kepada para jemaah, jika ada yang ingin bertanya silahkan disampaikan langsung ke Gus Muwafiq. Silahkan Bapak dan Ibu para jemaah, apakah ada yang mau bertanya? Oke, oh ini ada sahabat saya, ada Bayu Oktara. Silahkan Mas Bayu. Terima kasih Kang Onal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Oktara. Izin bertanya Gus, dari tausiah yang disampaikan kan kita dapat gambaran manusia itu sebenarnya tempatnya salah dan hilaf ya Gus. Dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, kadang-kadang tuh emang kita sulit untuk mendapatkan rasa qanaah atau rasa puas, rasa kecukupan gitu Gus. Jadinya kita insecure, pengen dapat apa yang orang punya. Nah tapi kan seperti Gus tadi sampaikan, kita harus bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Nah bagaimana caranya mengubah itu tuh Gus? Dari insecure menjadi bersyukur. Mohon tipsnya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Mas Bayu Oktara ya, bagaimana melahirkan rasa syukur. Cara paling gampang itu adalah lihat yang di bawah kita, jangan melihat yang di atas kita. Lihatlah apa yang kita miliki dan lihatlah apa yang dimiliki orang-orang di bawah kita. Itu hal yang paling sederhana. Tapi karena syukur itu sesungguhnya adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang manusia sendiri memang tercetak dari material-material dunia. Yang material dunia itu adalah material-material yang memang susah untuk bersyukur. Jadi material dunia ini memang susah untuk bersyukur. Tangan ini material dunia, dia susah untuk bersyukur. Mata itu material dunia, dia susah untuk bersyukur. Sementara syukur itu adalah harapan hati untuk bisa menerima keadaan apapun yang diberikan oleh Allah. Harapan syukur itu pasti diharapkan oleh hati. Tapi struktur manusia itu adalah struktur yang memang susah untuk bersyukur. Maka syukur itu bisa dilatih. Cara melatihnya adalah bagaimana kita tidak melihat ke atas, tapi lihat kita yang di bawah kita. Kalau kita lihat orang naik mobil, kita sudah punya mobil, maka yang kita lihat adalah di bawahnya mobil ada orang naik motor, bawahnya lagi dan seterusnya. Itu tips atau cara yang paling sederhana. Tapi sesungguhnya karena syukur itu adalah pemberian Allah, maka kita berharap. Makanya syukur itu diminta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hambamu yang selalu bersyukur. Jadi pemberian Allah sesungguhnya. Makanya kita berharap selalu minta, jadikanlah hamba ini adalah orang yang bersyukur. Makanya kita jangan lupa kita minta, karena syukur itu given, syukur itu pemberian. Walaupun kita punya tips yang sedemikian banyak, kalau Allah tidak memberikan kita watak syukur, kita juga tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Maka selalulah kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hambamu adalah hamba yang bersyukur. Itu.